wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman yang hadir lewat daring, sudah hadir di hadapan kita, Bapak Bambang Wasito Adi. Bagi sebagian besar tentu teman-teman di APPTI sudah tidak asing lagi. Beliau ini adalah pendiri APPTI, juga Direktur Polimedia yang pertama. Ya, saya cuma pengganti direktur tetap Pak Bambang. Saat ini beliau aktif sebagai advisor senior di Badan Perencanaan Nasional Bappenas. Meskipun usia beliau tidak muda lagi, meskipun tampang sih masih kelihatan 50-an ya Bapak Ibu, tapi beliau masih mobilitasnya masih sangat tinggi, dan nanti kita akan dengarkan apa dan bagaimana APPT ke depan pasca adanya undang-undang perbukuan, karena Pak Bambang juga lah yang membidani lahirnya undang-undang perbukuan kemarin bersama Prof. Nijam yang sudah hadir juga. Terus saya laporkan Pak Bambang jadi sudah hadir kemarin Pak Dirjen Dikti yang sudah menyampaikan berbagai hal tentang perbukuan, termasuk juga dia menyinggung tentang peran beliau ketika menyusun. Jadi pada dasarnya beliau tahu, dan kita sudah diminta nanti melaporkan hasil ini untuk regulasinya. Kita mintakan beliau mempertimbangkan untuk berbagai hal, karena juga banyak pertanyaan kemarin. Yang kedua, Pak Maman sebagai Kapus Kurbuk juga sudah menyampaikan pembinaan para pelaku perbukuan akan beliau perhatikan, dan memang faktanya beberapa sudah difasilitasi oleh beliau. Sekarang kita dalam proses penyempurnaan SKKNI penerbitan. Ini kita gagas Polimedia dan APPTI dengan dukungan dari Puskurbuk, karena beliau pendanaannya sangat memungkinkan, sampai konvensi prakonvensi pun akan beliau fasilitasi. Nah, mungkin itu pengantar Pak Bambang Elang yang nanti membantu memoderatori. Nah, Pak Bambang mungkin jam 9 kurang saya izin, karena saya harus MOU ya dengan beberapa perusahaan di Jogja untuk Kampus Merdeka. Kampus Merdeka kita tahu harus banyak industri-industri yang dijadikan tempat magang. Kita alhamdulillah sudah ada dari Nalun di Aceh, Sumatera Utara, sampai di seluruh pulau besar udah ada. Baik Pak Bambang, itu yang pengantar dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa join yang berbagai daerah akan segera menyusul. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Purnomo, Bapak Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif. Yang saya hormati Pak Elang, beliau adalah salah satu Bapak dan Ibu sekalian, para peserta musyawarah kerja nasional APPTI. Iya, dari 2015 ya. Yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang amat nyaman, sehat, walaupun dalam kondisi yang masih amat terbatas. APPTI berhasil menyelenggarakan satu musyawarah kerja nasional. Saya agak lupa yang berapa, tetapi hampir 10. Tetapi saya punya record di komputer saya, bicara di tempat yang sama ini ada 5 file saya bicara di Bandung.
ya, kemudian di UNER saya juga diminta bicara, di Manado, betul, sebelum di Manado, dan Manado. File-file lama saya agak lupa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang selalu setia mengundang saya hampir di setiap Munas APPTI, nggak pernah absen insyaallah ya. Iya, kita bicara tentang perguruan tinggi, bicara suatu, kemarin ada Pak Nisam bersama-sama saya melahirkan undang-undang perbukuan. Hanya kita berbeda posisi, saya diminta oleh DPR untuk merancang undang-undang itu sejak dari naskah akademiknya, tapi Pak Nisam di posisi pemerintah. Padahal saya orang pemerintah, tapi saya diminta DPR menjadi tim membantu Komisi 10 ya, Komisi 10 untuk panitia kerja perbukuan waktu itu 2015. Undang-undang itu hanya dalam 1,5 tahun berhasil kita selesaikan dan ditekan Presiden. Dan alhamdulillah juga PP-nya juga saya terlibat menyusun PP perbukuan. Jadi undang-undangnya nomor 3 tahun 2017. Undang-undang yang melampaui zamannya, saya bilang. Terima kasih Pak sudah menginterap kita. Ya, ini panjang kalau kita bicara perbukuan, dan I have to say that if you are talking a book, maka undang-undang itu melompat jauh ke peradaban ke depan. Saya bangga di sini ada seorang mahasiswa yang baru lulus dari Oxford Brookes University. Oxford Brookes University itu didirikan tahun 1700. This is right. Long before we are independent. Itulah kenapa Inggris mendominasi dunia lewat bahasa dan buku. So you have to learn English very deep again. Bukan hanya penerbitan yang sekarang akan kita bahas, dan undang-undang platform legalnya sudah bisa kita selesaikan, PP-nya sudah kita selesaikan, PR Bapak Ibu ke depan permennya. Dan kayaknya saya udahlah tua-tua dari saya untuk mengusung kemarin mudah-mudahan sudah disinggung masalah itu, dan nanti kalau saya ketemu akan saya kapan ini bukan undang-undang permennya nggak ketemu. Nah ini saatnya APPTI bergerak untuk itu, nanti akan saya ceritakan. Bapak Ibu sekalian, undang-undang perbukuan ini undang-undang yang nyaris tanpa masalah, karena memang kita tidak pernah memperdebatkan buku menjadi agenda. Saya teringat kata-kata Gus Dur, dan ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa forum perbukuan. Suatu saat Gus Dur saya ajak ke Oxford Brookes, karena Gus Dur itu pencinta buku. Gus Dur pencinta buku. Di waktu saya menjadi atase tahun 2000, Gus Dur datang ke Inggris setelah tidak cerita. Saya ingat, saya ajak ke Oxford Brookes karena saya tinggal di sini. Walaupun mohon maaf penglihatan beliau terbatas, ini soal buku ya. Di situ mesti
ngomong ini. Pak Hasim wis ora iso. Aku wis ning atasan ping 4 ping 5 Mas. Tapi wis tak baik bukunya maupun studi tentang Islam. Jadi Mas, awal yang sini untuk meneruskan perjuangan kita, dan ini saya katakan, wah, masih ada nggak? Masih di sana, baru bagus ya. Kita sudah PP-nya juga sudah selesai. Teman saya mungkin bapak-bapak yang nyanyi permen, bapak-bapak video. Jangan saya pengalaman. Mas Nadiem dan dirjennya juga menyusun undang-undang bersama saya. Tanpa permen, APBD ini gantung peraturan bersama itu mau jalan arahnya kemana. Bersaing dengan Liquid di Jerman. Kalau Jerman lebih unggul karena dia berhasil membangun apa itu? Frankfurt juga itu juga long history. Kalah sama. Indonesia ini yang di kita, tapi Pak Anies ya. Kita rintis sudah 3 tahun kita sedang anak kamu belum makan di perhelatan perempuan yang hebat sekali. Dan Pak Bor kok setiap tahun itu Pak PPTI mengajak teman-teman biar agak punya view. Ini bukan shock ya. Betul ya? Ya, jangan hanya ke Jogja, ke Surabaya sudah bangganya minta ampun. Yang bener lah. Bawa Pak Bor, anggota PPI lihat Frankfurt bubar tiap bulan Oktober, this month, ya, around this month. Atau ke London bubar, also very big as well, bulan Maret. Atau ke Roma, kalau ke Roma itu bukan anak-anak. Amerika nggak ada apa-apanya soal buku, tapi Amerika dipakai.
industri perbukuannya, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan di dunia ini Frankfurt Buker. Ini saya ceritakan background bahwa kita ini menjalani roadmap perbukuan itu yang Pak Zul, begitu Pak Zul jadi dosen publishing, saya ajak ke fakultas sampai ketemu siapa itu, Angus ya, sama ajak ke steering tapi agak jauh, sehingga mindset kita tentang perbukuan itu bukan buku itu sebagai bahan kebanggaan. Ini aku sudah nulis buku, tapi bagaimana buku itu betul-betul membentuk suatu peradaban atau civilization, itu kata Gus Dur. Bapak Ibu sekalian, apa ini judul, ini ada Super 1 itu Oktober di Bandung, 24 Oktober, ini judulnya, bahannya masih ada. Terus nomor 2 ini nomor 1 ini, nomor 1, nomor 2 Pak Pur, ini di Bandung, ini ada file saya masih ada, coba Mas. Terus nomor 2 di mana, di Bogor itu, ini lengkap file saya, undang-undang PP lengkap semua di sini. Nomor 3 nih, di mana ini? Yang hilang file saya di UNER, di bawah Pak Bambang Trim. Ini Manado. Nah sekarang coba lihat, ada semua. Nah sekarang hari ini saya suruh ngomong hal yang hampir sama, artinya selama itu ngomongnya itu tuh muter-muter aja dulu. Saya tunjukkan bahwa kita punya sejarah yang cukup panjang tentang perbukuan. Jadi saya ngomong ada 1-2 file yang hilang karena dulu di UNER, kalau nggak salah saya sedang serius-seriusnya menyiapkan undang-undang itu, dan saya undang Pak Bambang Trim yang juga satu tim di undang-undang. Nah sekarang saya bicara peran penerbitan perguruan tinggi dalam sistem perbukuan. Penjenengan semua itu membuat organisasi yang kebetulan bersama Pak Pur dan teman-teman di sini saya juga ikut menghamili lahirnya APPTI ini. Dan alhamdulillah sekarang anggotanya sudah banyak, Pak Pur luar biasa, sebagai ketua yang terpilih di Manado dan bekerja bagus di tengah pandemi, masih agak nekat quote and quote ya, dengan resiko yang mudah-mudahan kita pulang selamat semua gitu ya. Ini buku kalau tidak ada yang memperjuangkan, jangan pernah mimpi pejabat kita di level apapun berpikir tentang buku, termasuk di universitas Bapak Ibu sekalian. Betul apa tidak? Karena apa? Kata Gus Dur tadi, nengkene nggone buku, bukan di sini. Kalau toh buku itu di sini, pengadaan buku banyak dipikirkan. Betul lah? Maka Anda berantem sama IKAPI. Karena IKAPI itu berpikir mengadakan buku. APPTI tidak kita pikirkan untuk itu. Paham ini? APPTI kita dirikan untuk bagaimana perguruan tinggi itu dibangun dengan budaya buku untuk civilization, untuk peradaban yang lebih baik. Nah inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Perbukuan. Kami berdebat dengan semua fraksi di DPR sebelum itu goal, dan saya yakinkan bahwa fundamental peradaban itu salah satunya dibangun dengan buku. Buku itu bisa buku pengetahuan, buku agama, dan buku-buku yang lain. Jenis-jenis buku ada di undang-undang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara Pak Nisam maupun dia jadi Dirjen. Pak Nisam, kasih award dia, hadiahnya ke Frankfurt aja. Rektor yang mikir buku, bukan mikir mengadakan buku. Pak Bambang Prawiro saksi sejarah karena saya dosen UNS. Saya yakinkan Pak Rektornya, tapi sekarang jelas nggak tahu nih ganti rektor nih. Terangkat sekali, karya tulis dosen diangkat, dipublish, dicetak, ya kan Pak, dipamerkan, dicetak sendiri. Maka esensi dari APPT itu tuh membangun, men-set up institusi university press di setiap kampus. Nah kita harus ngapain?
pertanyaan Pak Pur. Ini karena dari Pak Pur saja. Kamu mesti ngomong peran APPT jangan hanya formalitas saja, tapi saya ceritakan historicalnya bahwa it's really not simple how to develop the civilization based on book development. Ini saya sentuh dan saya bicara di depan komisi di sidang resmi DPR sama. If you never understand how to develop the civilization, maka buku juga tidak akan pernah berkembang. Rada serius, iya, karena Gus Dur sendiri rasa mikir buku mas kadon bangsamu. Gus Dur yang bicara begitu, jadi saya ingat ini seorang Gus Dur. Waktu saya bawa ke kampus sampean di Oxford Books. Nah, oke. Pertanyaannya mari kita pikirkan bersama-sama secara teknis operasional maupun secara legalitas. Ada dua aspek utama. Terus Mbak, udah slide-nya hanya ini aja, baru kemarin saya dikasih Pak Pur. Ini historicalnya. Ini baru tadi pagi sampai subuhan saya buat Pak Pur, saat semalam kerja sampai jam 8 udah capek. Undang-undang sudah kita selesaikan dalam waktu 1,5 tahun dan saya dipanggil Pak Prabowo karena ketua komisinya dari Gerindra, Pak Sultan Agdin, Pak Bambang, karena ini ketuanya dari Gerindra harus jadi 1 tahun. Kita ketemu Pak Prabowo, ketemu di mana? Hambalang, belum nyapres, mau. Pak Bambang bisa nggak diselesaikan secepat mungkin? Tergantung Bapak dan pasukan Bapak, tak jawab gitu aja. Kalau saya minggu depan siap, karena saya ketua yang merancang seluruh undang-undang ini. Alhamdulillah, kita akan presiden dalam waktu kurang dari 2 tahun. This is very fast, the faster I think undang-undang. Saya juga terlibat di dalam Omnibus Law, tapi saya sebagai tim ahli salah satu fraksi yang tidak bisa ngomong di sini, memang kepentingannya, yaitu kata-kata itu Omnibus Law itu perut, gitu loh. Kantong, kalau ini itu di kepala letaknya undang-undang buku ini. Bener. Omnibus Law 187 naskah akademik. Buku itu hanya 50 halaman saya susun naskah akademiknya. Omnibus Law itu 1.800. Ruwetnya minta ampun, tapi kalau saya sarikan dari apa yang disampaikan Gus, Omnibus Law itu nek ra weteng, kantong, pangkat. Lalu buku itu letaknya di sini. PP juga sudah kita selesaikan hanya dalam waktu 2 tahun. Relatif undang-undang ini nggak ada banyak macam-macam gitu ya. Karena apa? Ya karena mungkin nggak nyampe, wes terserah lah. Aku yurak nyampe tekan buku, kata-kata Gus Dur saya jadikan pegangan. Tapi ada suatu filosofi buku yang ini, konsep perbukuan itu hanya 3. Kemudian saya yang menyampaikan, menawarkan kepada DPR, karena ini inisiatif DPR, undang-undang perbukuan. Dulu pernah inisiatif pemerintah, tapi pemerintah sendiri nggak jalan-jalan hampir sekitar 4-5 tahun. Diambil oleh DPR, ya. Waktu itu salah satu ketua fraksi Komisi 10 Pak Heri Amadi, saya dipanggil, bisa Mas Bambang dibantu, insya Allah. Tapi sekarang jadi dubes di Tokyo, Pak Heri Amadi. Nah, alhamdulillah jadi. Nah, PP-nya itu juga kita agak speed up dan jadi bener, ya. Nah, sekarang PR Bapak Ibu sekalian, kalau mau berpikir secara legal aspek, dan ini teknis operasional Pak Pur, PR penjenengan dan tim, untuk memikirkan permen. Nih, saya tadi agak sedikit pamer zaman Pak Bambang Sudibyo, karena waktu itu saya masih masuk menjabat di kementerian. Permen itu seminggu 2 minggu selesai. Jadi kalau mau niat Permendikbud itu betul, serahkan APPTI, nanti saya dampingi Pak Pur. Seminggu 2 minggu selesai. Tergantung political will-nya. Tergantung tanpa legal aspek APPT itu gantung kayak mbok neng diura jelas Pak sing ngamili lah. Saya ikut menghamili lahirnya ini loh kan APPT ini. Karena pikiran kita sudah jauh. Kalau perguruan tinggi sendiri tidak bisa membangun sebuah civilization, lo masa diserahkan ke SD? Oleh karena itu Permendikbud ada pasal-pasalnya ini khusus nanti dipelajari di PP maupun di undang-undang khusus tentang perguruan tinggi yang saya perjuangkan
agak sombong sedikit ya, tapi itu betul. Karena di detik-detik terakhir, Dikti itu nggak pernah mau datang diundang, termasuk ini kalau ada Pak Nisam tak buka di sini, nggak pernah mau datang diundang ini, nggak usah, sampai satu fraksi marah, hilangkan saja pasal itu. Di tikungan terakhir dengan fraksi yang terbesar di DPR, tolong saya jelaskan dengan yang sadar, perguruan tinggi itu benteng terakhir untuk benteng tertinggi dan terakhir untuk membangun peradaban. Kalau kita tidak sadar dengan peradaban, hilangkan semua undang-undang ini. Yang kita bangun itu peradaban. Jadi ini nyampe nggak berpikirnya semacam ini? Akhirnya satu fraksi, oke, kita pertahankan dengan bunyi yang seperti sekarang ini. Nah, saya bisa cerita gini karena pasal-pasal itu pasal-pasal yang kesel mau dihapus untuk buku perguruan tinggi, dan alhamdulillah masih eksis, dan kita turunkan ke PP-nya, mohon dibaca, pasal-pasalnya juga ada di file saya, ya, logik framework-nya. Dan kalau Pak Pur bertanya, Pak Bambang, apa yang harus kita peran apa di konteks nasional, ya, tapi Bapak Ibu ini memperjuangkan di institusi masing-masing, hampir pasti hidup segan mati tak jelas itu University Press. Betul, Bu? Jadi kalau ketemu rektor yang sadar tentang bagaimana peran buku, karena mendidik itu hanya lewat dua saluran, lewat guru sama lewat buku. Betul, toh? Lewat apa lagi? Lewat dukun ya ra iso lho, Pak. Lewat guru atau lewat buku. Bukunya nggak pernah secara, tolong tunjukkan saya SK Dirjen apapun yang bentuknya level agak nasional begitu tentang buku perguruan tinggi, nggak ada, dilepas begitu aja. Tapi kalau sampai belajar di tempatnya Pak Mas Gunawan ini, aduh Pak, sampai butuh buku apa saja dalam hitungan hari sudah di depan Anda. Kalau perpustakaan itu tidak ada, dia akan mencari di perpustakaan universitas lain dengan sangat gampang, 2 hari pasti di tangan. Betul apa enggak, Mas? Itu civilized. Artinya ilmu itu tidak terhambat karena masalah ketidakadaan, karena masalah teknologi. Benar, waktu itu belum ada email apa? Ya sudah ada email tapi WA, bukan seperti sekarang ini medsos enggak. Begitu butuh buku langsung, oh kita nggak punya stoknya, kita tanya universitas lain, ya gitu ya. Dalam waktu hitungan 2 hari paling lama Anda sudah bisa baca buku itu dan dikembalikan di situ nanti. Jadi begitu manajemennya bagus sekali, membangun suatu peradaban yang cerdas untuk bangsa. Nah itu yang akan kita cita-citakan lewat APBT, bukan seremonial seperti ini saja, kumpul-kumpul, tapi suatu peradaban yang ingin saya tekankan. Kita sudah meletakkan undang-undang bahwa ini nanti masih paling sulit menghadapi IT, undang-undang ini diskusinya. But we don't know what happened with the IT progress. Tadi Pak Elang sudah pamer-pamer IT, nanti buku dengan ditempelkan langsung nempel, ya terserah. The problem is not how to transfer the technology IT itself, but how to shifting your culture in civilization. Mohon maaf, ini bicara saya agak serius, karena saya budak berhadapan dengan SD, SMP, saya berhadapan dengan guru-guru besar mungkin di sini, atau dokter-dokter. If you don't think, never thinking about how to shifting the civilization, don't dreaming your country become very, very high society. Never ever. Karena buku itu penting sekali peranannya. Dan oleh karena itu kita perjuangkan betul. Lewat undang-undang, lewat PP. Dan di kementerian yang dibahas bukan soal civilization-nya, soal kapling kungku terganggu enggak. Ini undang-undang apa PP ini. Kapling kungku terganggu, konyol bener bangsa ini. Jadi saya untung dibekali Gus Dur, wis aja mikir buku, Bang. Keduren bangsamu itu. Karena perut, kantong, karo pundak gitu, wah bener. Jadi sepanjang
terkait dengan birokrasi, dengan masalah. Jadi masalah civilization-nya nggak pernah dikontes. Untung beberapa teman di fraksi masih filosofinya, ya tapi filosofi itu jauh ya. Tapi secara praksis undang-undang perbukaan itu bagaimana buku itu bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi insan akademika, dengan murah, mutu, dan merata. 3M. 3M ini saya temukan di India ini, waktu saya survei tentang perbukaan di India. Cina sama. Mutu, murah, dan merata. Konsep undang-undang ini filosofi dasarnya secara praksis itu adalah 3M. Ada di presentasi saya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sekarang mau kemana Pak Pur? Kita punya waktu, Pak Pur sudah hampir habis. Silahkan, kita rela ditinggal Pak Pur. Ini sudah agak tune in sedikit. Next slide. Ini slide terakhir. Jadi murah Pak Pur ini slide-nya. Iya. 3 atau 5 saya tambahi 1. Waktu di Manado, pikiran saya nggak berubah. Karena saya mempelajari beberapa negara termasuk Jerman, termasuk Inggris, karena saya hidup lama di Eropa, bagaimana peran buku terhadap peradaban, pencerdasan bangsa. Mencerdaskan bangsa, undang-undang dasar kita pada dasarnya adalah membuat civilized bangsa ini. Betul? Peradaban kita itu meninggi. Nah, kalau kita nggak ngerti civilization, itu yang berat. Itu yang berat. Sarananya ya sekolah. Sekolah itu untuk pinter itu bisa lewat guru, bisa lewat buku. Guru sudah punya undang-undang sendiri, betul? Guru dan dosen, ya guru itu, dosen ya guru kayak saya ini. Kemudian buku yang sudah kita lengkapi, sudah benar bangsa ini. Hanya sekarang bagaimana Anda berjuang, kata-kata saya garis bawahi, berjuang di lini buku perguruan tinggi, agar mahasiswa kita semua dengan gampang mendapatkan buku yang bermutu, yang murah dan merata, yang terbit di California, yang terbit di Oxford, dalam hitungan minggu sudah bisa dibaca oleh anak-anak kita. Itu mimpi kita. Jadi kalau ke Oxford, ke Frankfurt, ke London Book Fair, pelajari, tolong pelajari itu. Bagaimana di saat Oxford menerbitkan buku, apalagi dengan teknologi ini Pak, di saat itu juga, dan itu diterapkan oleh India dan Cina dan juga Korea. Please learn a lot from them. Nih Pak Pur, Bapak harus menyusun ranstranya APPTI dan I don't know seperti apa. Jadi mudah-mudahan sudah sing mimpi-mimpi visi misi paling tidak penjelasan sudah punya. Tapi operasionalnya seperti apa? Karena ini soal membangun, bukan soal kumpul-kumpul. Perjuangan yang paling berat adalah Bapak Ibu sekalian sebagai ujung tombak di universitas meyakinkan pimpinan universitas. Karena sedikit sekali pimpinan perguruan tinggi yang ngerti tentang buku. Ayo tak tantang sekarang. Beli buku ngerti semua, termasuk di Dasmen itu jago beli buku. Apalagi pengadaan buku, apalagi yaitu kantongnya wetenge tadi. Tapi kalau buku, dan sekarang ini saya kata-kata Churchill, ini Churchill ya, from UK as well. As long as your classroom as a business area, don't dreaming your nation become negara yang civilized. Sepanjang kelas Anda menjadi arena bisnis, termasuk bisnis buku, jangan pernah bermimpi. Nah, buku ini memang bisnis, itu IKP. Tapi APPTI bukan bisnis buku saja. Bahwa buku distribusinya, cetaknya harus dibeli, iya, di dunia mana-mana pun nggak ada barang gratis kan. Tapi APPTI tidak berorientasi bisnis buku.
Jadi salah kalau APPT itu diorientasikan, tetapi bahwa proses itu berakibat pada cost, yes, di dunia ini nggak ada yang gratis. Ini filosofi yang saya berikan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, perjuangan paling berat satu membangun institusi APPT ini sendiri. Ini sudah lahir, tapi piye sing arep ngedhekke, menjadi kita kebanggaan kita semua. Dengan beberapa teman yang dulu melahirkan, itu mimpi kita. Nah karena itu PR 5 ini mohon menjadi konklusi, tapi saya pesan yang ke-6 dulu, ini yang praksis, ini IO, jadi nggak ada teori-teori filosofinya. Kami terlibat di dalam Kongres Perbukuan yang pertama di Indonesia, karena waktu itu Pak Jimli Asidih menjadi staf ahli atau staf khusus, saya lupa, zaman Pak Ardiman. Lahirlah Kongres Perbukuan. Kita gosok waktu itu, karena saya terlibat dalam perbukuan itu tahun 90-an. Waktu itu ada proyek buku terbesar di dunia, kemudian saya menyusunnya dan saya ikut negosiasi di Washington, Book and Reading Development Project. Saya paham benar. Salah satu konsultan anunya dari Oxford. Nah saya belajar dari situ, tapi saya sayang sekali nggak pernah bersinggungan dengan jabatan yang terkait dengan buku, apalagi pengadaan buku, nggak pernah. Tapi ya itu tadi undang-undang dan ikut terlibat. Nah Bapak Ibu sekalian, Kongres Perbukuan itu menjadi event politis bagi APPTI. Kalau IKAPI saya dengar juga ingin menyelenggarakan, dan I know very well what is IKAPI, ya. Saya kira kapasitas akademiknya kalau APPTI sampai kalah ya wis ngomong meneh susah wis. Pak Bur, itu secara singkat yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menyengat bahwa perjalanan Ibu Bapak sekalian sungguh panjang. Saya paham karena Bapak berjuang di lini masing-masing di depan mata di universitas masing-masing, sementara Pak Pur dan timnya diberi di lini organisasi APPTI. Betul kan? Nah, APPTI harus punya program, yang itu yang paling dekat. Nah, tolong Permendikbud, dulu Permendikti ya, sekarang sudah gabung lagi, itu betul-betul juang, jangan orang lain yang mendrive. Orang lain boleh, tetapi kalau APPTI sendiri tidak tahu bagaimana mendrive permen itu, ya wis lah, engkau Anda didikte orang, karena legal aspek menjadi penting sekali. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita jadi melek ya pagi ini ya, gitu loh. Karena Pak Bambang ini terus terang saya minta harus tanggung jawab. Kadang sudah menghamili APTI ini. Ya jadi jangan. Dan alhamdulillah Bambang tadi setiap acara APTI memang selalu diminta, gitu. Kebetulan juga dipaksa ya, Pak. Dipaksa. Alhamdulillah, jadi tadi sudah tergambar. Barangkali ada yang mau menanggapi atau pertanyaan, silahkan langsung aja. Silahkan Pak Bambang Prawiro. Nah ini, silahkan Pak Bambang. Tolong mic-nya tadi. Terima kasih Pak Lang, Pak Bambang Wasito yang kami hormati. Ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama, saya kira kita sudah semua tahu, kita berjuang ini di pundak Pak Ketua Umum kita, Pak Pur. Nahkoda mau dibawa kemana? Senyampang, mumpung Pak Bambang Wasito itu masih ada, kita perjuangkan di permen, Pak. Selama permen itu tidak turun, saya kira sulit sekali. Kita hanya wacana terus. Maka itu saya pikir, ini sedikit informasi Pak Bambang tadi sudah disinggung ya. Sekarang itu saya sudah pensiun Pak, karena saya tidak guru besar. Sudah 3 tahun yang lampau saya menikmati, tapi kebaikan APTI Korwil Jateng DIY kami disuruh menjadi penasihat.
pertanyaan saya yang saya nasihati apa gitu Pak. Yang jelas kita ketemu dengan saudara Abdi luar biasa. Tadi Pak Bambang mengatakan setiap ganti sopir atau pimpinan tuh pasti ada kebijakan. Kebijakan ada dua, positif dan negatif. Dan arti kata untuk Abdi ini, untuk perbukuan ini. Tadi sudah dicontohkan ya, kami di UN Express 7 tahun, Pak Rektor saya kenal dengan Pak Bambang Wasito, diprovokasi, saya dapat dana itu kurang lebih 13 miliar untuk mengembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, rektor kita ada kebijakan. Setiap dosen membuat buku ada 5 juta rupiah. Nanti di-upload keluar tambah lagi 5 juta rupiah. Itu menjadi berkembang. Jadi dosen-dosen aktif menulis karena apa? Nanti selain dapat buku, dapat untuk kenaikan pangkat ini. Ada poinnya itu. Lah sekarang ganti sopir Pak. Pak Rektor sudah 2 kali ganti sopir. Kita punya UNS itu punya bookstore Pak, yang luar biasa dengan hotel. Sekarang sudah digeser Pak, jadikan kantor ya. Jadi kita kalau dulu Pak Rafiq kalau ada tamu tunjukkan 2 hal, hasil penelitian pengabdian sama hasil daripada karya ilmiah buku itu. Jadi lah untuk menjembatani ini memang permen tadi Pak, karena si sopir tadi kan suka-suka Pak, kalau senang dengan Abdi, perbukuan, karya ilmiah ya ada dana, kalau tidak ya ganti yang lain gitu loh. Nah, kalau permen itu nanti jadi saya kira itu pegangan lah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini yang namanya pengurus atau ketua UPT atau LPP nanti ada yang kaitannya dengan atau perbukuan, itu juga suka-suka rektor Pak. Baru setahun jabat diganti. Ini juga bermasalah dalam organisasi Pak, penataan itu juga sulit. Itu memang wewenang ke dalam ya Pak ya, pergantian pimpinan itu. Tapi yang kami harapkan bagaimana Abdi Pusat, Korwil dan masing-masing UPT itu ada sinergi gitu loh, ada kesinambungan sehingga Abdi itu ke depan. Kita tidak mungkin untuk bersaing dengan IKP. IKP itu lahirnya tahun 50, Abdi itu lahirnya baru tahun 2011. Tetapi tadi Pak Bambang saya sangat setuju, bagaimana pengetahuan ini bisa kita alihkan di dalam Abdi ini menjadikan suatu role model bagaimana budaya membaca, budaya menulis itu bisa dilaksanakan dan dimotori oleh Abdi ini. Terima kasih, 2 hal kami sampaikan. Masih berikutnya kita ya Pak Bambang Prawiro, berikutnya monggo Ibu, silakan Ibu. Tolong dikenalkan nama dulu sama dari mana ya, biar Pak Bambang. Terima kasih Pak Elang, Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnidah Pak dari Universitas Negeri Makassar. Mohon maaf sebelumnya karena saya bergabung di APPTI tapi bukan bagian dari penerbit. Bahkan Pak Sony dari Unhas Press katakan saya penyusup katanya Pak. Saya di UNM itu, Universitas Negeri Makassar, di Pusat Layanan Kurikulum. Dan saya merasa bahwa Pusat Layanan Kurikulum dan APPTI itu sangat bagus kalau bersinergi seperti itu. Begini Pak, saya ada, maaf ini mohon diluruskan kalau salah, ada pemikiran bahwa bagaimana kalau APPTI ini meningkatkan sinergitas khususnya ke kurikulum. Makanya saya senang kemarin ada Pak Maman dihadirkan. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang selama pembelajaran kita daring, saya memperhatikan bahwa literasi baca mahasiswa itu
rupanya meningkat jika kemasan konten itu interaktif. Jadi bukan PDF dan sebagainya, tapi kemasan kontennya itu interaktif dan tidak terlalu overload begitu. Ada satu strategi yang coba kami lakukan kemarin di pengurus LMS universitas, itu setiap mahasiswa mau absen, kami nyuruh baca dulu Pak, dan tidak bisa absen kalau belum baca. Jadi perkuliahan itu kita belum mulai kalau mereka tidak baca dulu, tapi membacanya tidak banyak. Nah, saya rasanya punya pikiran, andaikan APPTI punya jalur kerjasama dengan SPADA RI, bagaimana jika kita ngambil kolom di LMS itu, memasukkan bahan bacaan yang interaktif. Jadi bahan bacaan ini isinya adalah umum, apakah itu karakter, kewirausahaan, nasionalisme dan sebagainya. Jadi mahasiswa ini rupanya kalau disuruh baca seperti itu, karena mereka tidak bisa masuk kelas sebelum baca, itu mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan dia nyari. Saya di pertemuan keberapa mereka nyari, Bu kami tidak membaca dulu. Ya, jadi saya katakan, oh ternyata pushnya kalau seperti ini beda, akhirnya mengkarakter begitu kalau lama-kelamaan. Dan sungguh kelihatannya akan lebih lebih bagus kalau ini menjadi sebuah kerjasama dan berlisensi begitu menurut saya Pak. Jadi ada APPTI, ada Kemdikbud, kemudian kita terintegrasi dalam pelayanan pembelajaran daring saat ini. Jadi kekhawatiran teman-teman juga dengan adanya buku digital itu kita bisa minimalisir. Siapa bilang buku digital itu tidak laku misalnya dan sebagainya. Saya kira ini satu pemikiran saja Pak Elang, Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf kalau saya hadir tidak punya darah penerbit Pak. Terima kasih. Ada lagi? Satu Makasih, lagi. Bu. Ya, silakan Ibu. Bu dari Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Wasito. Saya hanya ingin juga ikut nimbrung sedikit terkait. Sebelumnya saya Titin Agustina dari STIMI Banjarmasin, University Press Banjarmasin Pak. Titin Agustina. Kami baru dari Korwil Kalimantan seminggu yang lalu mengadakan sosialisasi sekaligus webinar tentang sharing penulisan. Nah, saya kebetulan di antara semua anggota APPTI yang ada di Korwil Kalimantan, dari 15 ya Pak, saya undang kemarin Kepala LLDikti 11 Kalimantan untuk kami beri kehormatan membuka acara. Kami juga mengundang pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di wilayah 11 Kalimantan. Jadi selain anggota APPTI juga saya undang, saya minta izin dengan Prof. Hadis sebagai Ketua APPTI Kalimantan. Nah ternyata ya memang pimpinan perguruan tinggi seperti yang tadi Bapak katakan, sedikit sekali pimpinan perguruan tinggi yang mengerti tentang buku. Ya. Dari 170 PTS yang ada di wilayah 11 Kalimantan, PTS ya, belum negerinya kan tambah ULM, tambah Palangka, tambah YIN juga yang di Kaltim, Kalbar, Kalimantan Utara. Nah itu memang hanya 15 yang sudah bergabung di APPTI. Jadi jelas sekali, dan mereka yang hadir memang yang betul-betul memang ada tertarik dengan dunia pembukuan sampai selesai ditungguin ya di webinar itu. Nah saya merasa memang perlu sekali APPTI juga selain tadi melakukan pendekatan-pendekatan dalam kaitannya dengan kurikulum dan pembukuan ini, juga sosialisasinya ditingkatkan lagi ya di kalangan pemegang pengambil keputusan di perguruan tinggi supaya APPTI bisa masuk gitu ya, mendapat tempat di perguruan tingginya sebagai bagian yang sangat penting dalam rangka tadi membangun peradaban bangsa melalui buku. Nah, kemudian saya juga seperti disampaikan oleh Pak Bambang tadi, Pak Bambang ini
Ya, kami juga di perguruan tinggi saya sudah 2 tahun yang lalu mengeluarkan satu SK ya, surat keputusan pimpinan terkait dengan insentif karya ilmiah. Jadi memang kami juga memberikan kepada dosen yang menulis buku, kemudian yang juga menulis artikel ke jurnal dari hasil penelitiannya, pengabdiannya, sehingga itu juga menjadi salah satu motivasi mereka. Mungkin kita perlu mendorong dosen supaya tadi menulis, karena tadi budaya kita belum budaya literasi yang kuat, sehingga memang perlu dipaksa-paksa, apalagi kan ke mahasiswa juga ya. Nah, gimana mahasiswanya bisa juga kuat literasinya kalau dosennya juga belum kuat ya. Nah, jadi ini perlu sekali budaya membaca dan menulis ini memang kita terus-menerus lakukan berbagai macam cara supaya bisa membangun peradaban bangsa yang luar biasa, karena Indonesia ini sebenarnya kaya sekali. Seperti dikatakan Pak Pertanyaannya Dijat jadi apa ini, kemarin. Bu? Pertanyaannya jadi apa ini? Pertanyaannya? Pertanyaan Ibu apa ini? Oh, saya enggak bertanya, tapi ingin mendukung bahwa baik. memang kita perlu sekali ada satu gerak nyata yang bisa makin memajukan APPTI dan dunia perbukuan. Ini demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terakhir wabarakatuh. satu lagi barangkali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Unipres Darussalam Gontor Ponorogo. Gontor, Pak siapa Pak? Pak Dr. Muhammad Ghazali. Mungkin saya mengulang dengan yang saya sampaikan kepada Pak siapa kemarin Dirjen ya. Begini, sebenarnya kita kalau dikatakan oleh Pak Bambang tadi konfrontasi dengan IKP sebenarnya juga tidak. Tapi fenomena yang terjadi di Kemendikti itu persyaratan untuk SIMDIPTAPMAS-nya itu yang tercantum di situ harus terbitan IKP, Pak. Itu yang istilahnya memberikan sebuah hal yang tidak sinkronisasi dengan adanya APTI ini. Saya nggak tahu sejauh mana perundang-undangan atau aturan yang kemarin dibahas kemudian di atas itu, tapi yang jelas pada periode 2020-2021 ini itu dijadikan sebagai standar. Nah, ini yang perlu kami tegaskan di sini. Dan ini bertolak belakang dengan fenomena bahwa universitas itu sebagai lembaga untuk membina anak bangsa, ya. Dan di dalamnya sudah barang tentu dengan adanya penerbit perguruan tinggi ini memberikan sebuah peluang bagi semua dosen itu berkarya, berinovasi, sehingga di dalam menciptakan suasana pendidikan di perguruan tinggi itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Hanya saja ini tidak didukung dengan kenegaraan yang notabene-nya sebagai pelaku peneliti, ya, pencetak buku ternyata diabaikan. Nah, ini mungkin ini pemikiran kita yang kemarin, Bapak. Terus kemudian kemarin, maaf ya, sebenarnya kalau tadi Pak Bambang mengatakan bahwa APTI itu muncul di perguruan tinggi bukan wahana untuk bisnis, ya. Tetapi kemarin Pak Maman mengarahkan untuk kemudian profit oriented. Itu yang sebuah paradigma yang juga bertolak belakang. Nah, kemarin begitu, ya, sehingga saya nggak tahu ini pikirannya bapak-bapak di Unipres ini kemudian juga berpikiran sama dengan Pak Maman atau kemudian dengan Pak Bambang, itu yang saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini
saya kemukakan karena fenomena kedepannya kalau kita tidak berhati-hati maka tetap APTI terbelakang, Pak. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di negeri ini. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih cukup ya, 4 saja dulu ya. Karena mohon maaf nanti setengah 10 saya juga harus kembali ke Kulon Progo lagi. Baik, 4 pertanyaan dari Bapak digabung nanti sebentar, tapi secara umum akan jalan. Jadi Pak Bambang Prawiro, Pak Bambang betul, jadi apa yang perlu saya berikan nasihat, meyakinkan pimpinan itu pekerjaan yang sulitnya 10 kali lihat daripada mimpin organisasi Bapak itu sendiri. Betul kan Pak? Ya Pak, Bapak minta anggaran, Pak, mbok APPT dipikirkan APPT itu, yaitu hidup segan, mati nggak jelas itu APPT salah satunya gitu. Tapi ini bukan soal itu, soal ketidakpahaman dan soal perjuangan. Soal ketidakpahaman dan soal perjuangan. Dan memberikan pemahaman orang yang merasa ngerti itu 10 kali lebih sulit daripada memberikan orang yang memang tidak ngerti. Buku itu betul kata Gus Dur, saya teringat terngiang-ngiang ini. Wah, rasa mikir buku, rasa wong sing dipikir wetenge tok buku mbok pikir itu. Betul. Ya itu para rektor kita ini ada 4.000 berapa perguruan tinggi negeri kita? Ya Pak. 4.000 lebih loh perguruan tinggi negeri dan swasta ya. Yang aku hebat perpustakaannya ya UGM, UI, ya itu yang lahirnya sudah dulu. Nah, anak-anak kita, anak-anak bangsa ini kan tidak semua sekolah di UI, tidak semua sekolah di UGM, di ITB, di UNER, UNS. UGM, UNER, UNS itu hanya menampung 3% daripada akses pendidikan tinggi kita. Jangan dibanggakan itu. Yang 90% itu universitas yang antara nyaris-nyaris, tapi tetap mendidik bangsa, gitu loh berpikirnya itu. Betul loh? Itu anak bangsa kita, jangan dibangga-banggakan. Mana UGM ada nggak di sini? Ya jangan dipamerkan lah UGM. Itu sudah selesai. UGM bisa transaksional dengan waktu di mana itu? Frankfurt Fair kan dia mau ya kita menuju seperti UGM, tapi yang seperti UGM itu berapa gelintir gitu loh. Betul loh. Jadi Universitas UGM itu sudah bisa memamerkan bukunya di Oxford Brook, ya toh? Dia bisa transaksi sebagai bisnis. Nah ini saya jawab sekalian. APPTI itu filosofinya adalah sama sekali tidak kita orientasikan untuk bisnis, untuk menjadi wahana bagaimana konsep buku yang mutu, murah, merata. Buku itu komoditas, tetapi kalau buku di satu sisi itu adalah peradaban, kan beda banget. Nah komoditas ya mesti dagang. Nah oleh karena itu perjuangan sekali lagi meyakinkan itu. Nah bagaimana? Ayo pelan-pelan, pelan-pelan Pak. Oxford Brook itu juga dulu nggak tahu 700 tahun yang lalu dibangun seperti apa. Sekarang menjadi suatu bisnis yang luar biasa. Itu automatically. Jadi kalau ada orang Pak siapa ini dari Gontor tadi Pak Nusen, ada APPTI dibenturkan dengan IKP, beda jalurnya. Bahwa APPTI perlu dana, ya mana organisasi nggak perlu dana, doa saja juga nggak jalan kan? Nggak iso. Nah oleh karena itu cantolan dana APPTI itu nek iuran itu yaitu hidup segan mati nggak jelas itu tadi. Kalau hanya berdasarkan iuran ya, iuran. Oleh karena itu negara dihadirkan Bapak Ibu sekalian. Negara dihadirkan itu ada harus legal positionnya. Harus ada gantungan aturannya. Lah gantungan sing gede wis digawe undang-undang. PP. Sekarang kita berjuang di operasionalnya agar APPT itu oleh negara diberikan gantungan lewat permen sehingga setiap tahun kalau seperti ini negara mikir, bukan sampean minta mohon izin rektor kan gitu kan. Jadi oke selenggarakan event-event ini negara hadir
wajib undang-undang memerintahkan. Event semacam ini kan repot. Ada Pak Elang yang berjuang habis-habisan bu duitnya sekondi. Nah kita berjuang Pak Pur ini karena Pak Pur dulu udah di direktur, harus ada fasilitas negara yang quote and quote dimanfaatkan. Jadi jangan dibenturkan dengan IKP. IKP itu institusi untuk bisnis buku, APPTI itu institusi untuk 3M tadi. Bagaimana tersedia untuk anak-anak kita. Jadi kalau dibentur-benturkan, apa gunane? Ayo, mari. Bu Ida, sekarang siapa? Bu Ida, APPTI. Bu Ida masih. Kita mengajak IKP yang tadinya kasihan, nggak dilihat di Frankfurt Buker, kita angkat. Memang betul Frankfurt Buker itu ajang promosi dan bisnis buku terbesar di dunia. IKP betul. Tapi APPTI apa dagang? APPTI ingin mempromosikan, bahwa dipromosi itu di tuku itu urusan lain. Tapi bukan urusannya dagang. UGM bisa transaksi, monggo. Unhas bisa nanti gontor buku Islam, monggo. Malah itu yang kita dorong. Karena income generating itu adalah merupakan khasanah yang paling keniscayaan. Berarti nek iso jon njaluk-njaluk urip dhewe. Tapi APPT ini kan belum bisa mandiri. Negara harus hadir. Nah, kalau kemarin Pak Nisa sudah dikasih tahu, Pak Nisa akan bicara. Pak siapa ini Puskurbuk ya. Jadi mengatakan bahwa Pak Maman bahkan apa tadi disampaikan bahwa APPT ini harus untung. Ya benar, masa mau rugi. Tapi tidak semata-mata seperti IKP. IKP mesti njaluk untung. Tapi masa jenengan untung, bahwa penjalan perlu dana kan harus dok. Nah dana itu dari keuntungan, ya iyalah saya sarankan untuk income generating. Supaya tidak wong IKP aja mesti minta pemerintah kok. Loh saya pelakunya. Frankfurt Buker itu forumnya IKP, bukan forumnya negara, tapi negara perlu mendukung asosiasi yang untuk karena bisnis buku itu bisnis yang harus dikembangkan. Nah, APPT boleh bisnis buku, siapa yang melarang? Mana undang-undangnya? Karena apa? Ya raja gratisan, tapi tidak semata-mata mencari untung. Jadi kalau Pak Maman mengatakan bahwa APPTI itu harus ada profitnya, ya benar. Daganglah, wong Nabi aja berdagang kok. Betul lah? Lah kalau dakwah nggak dagang terus piye engko mlaku-mlakune terus ya dakwah ya kudu bisnis, harus bisnis. Oke. Tapi serahkan ke Pak Elang untuk bisnisnya. Jujur aja lah. Serahkan ke Pak Elang, tapi jangan hanya mirip bisnis, tapi jangan sampai mengutamakan bisnis. Nah, inilah yang oleh IKP seolah-olah ini nyaingi aki. Lho nyaingi apane? Wong buku itu, lho sekarang saya mau bentuk asosiasi buku penerbit TK, entuk ora? Boleh enggak? Lah boleh, engko dinaingi IKP meneh. Asosiasi penerbit guru SD. Buku SD. Boleh enggak? Boleh. Asosiasi penerbit khusus buku politeknik. Boleh enggak? Vokasi. Nah, sekarang lagi tren vokasi ini. Ya boleh. Malah saya kira Polimedia membentuk asosiasi baru. Asosiasi penerbit buku vokasi Indonesia. Wah, matek rak kowe. Engko IKP marah, APPTI marah, loh ben bersaing itu sehat Pak, betul lah dalam bisnis. Wah sembolah, asosiasi bisnis buku, jelas-jelas bisnis baik. Asosiasi bisnis kalau gitu ya, kalau untuk nyaingi APPTI-nya dan IKP-nya, asosiasi bisnis buku perguruan tinggi, entuk ora? Boleh tak? Boleh. Apane dilarang, malah didukung undang-undang kok itu. Jadi kita ngomong bisnis tok wis ora usah ngomong moral-moral seperti tak omongke tadi. Untung ora, intinya gitu, boleh. Bu Pak Bambang Prawiro, jadi memang betul sopir itu setiap saat yang tidak pernah ganti itu sopir yang menciptakan alam ini. Wis ora tahu ganti-ganti kuwi. Nek rektor, presiden, menteri wis beda-beda. Jadi kalau sekarang dipindah, digusur, dikei dana, ya wes ya nasibnya ngono. Nah, ini soal perjuangan sekali lagi. Zaman Bapak untung, ya kita provokasi rektornya manut.
kayak ono duit mesake kayak buku, ya bener ya. Lah kowe kan sing mbok pamerke apa? Titelmu mbok pamerke. Ora disawang ning luar negeri. Betul lho? Titelmu, kantongmu sing disawang risetmu apa? Betul lah? Bukune ndi? Begitu lah? Betul lah, Bu? Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, buku ini harus betul-betul kita angkat betul. Oke. Sekarang Bu Indah, mana Bu Indah? Nggih. Arninda, sorry. Kurikulum dan perbukuan jadi ya ini berbeda sebetulnya antara kebetulan di Indonesia. Jadi begini, kurikulum dan perbukuan kita jadikan satu. Kebetulan sekarang pusat perbukuan pusat Aduh, prihatin saya. Undang-undang ya. Itu kita rancang undang-undang perbukuan, bukan undang-undang KPK atau undang-undang itu kita rancang ada buku itu karena itu untuk peradaban seperti kata Gus Dur tadi diletakkan yang paling tinggi. Badan tersendiri, Badan Perbukuan Nasional tidak di bawah menteri. Itu DPR loh. DPR loh. Rakyat loh yang minta. Saya saksinya. Ada konsepnya. Dibentuk untuk melaksanakan sistem perbukuan, dibentuk Badan Perbukuan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Nah ini sekarang bertanggung jawab kepada eselon 2. Pemerintahmu ini repot nih. Kata Gus Dur bener. Kalau memang buku ini diletakkan yang ini menjadi tudung tombak peradaban ilmu publishing ini, betul Mbak? Draft pertama undang-undang perbukuan itu bahwa perbukuan itu dikelola oleh suatu yang badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, ora kepada menteri, terlalu kecil. Karena apa? Buku itu podo karo guru, malah guru iso ngapusi, buku ra iso ngapusi. Begitu buku ngapusi mesti rapayu. Sebab yang tertulis akan tetap tertulis, dan tertulis itulah yang akan menciptakan peradaban. Betul loh? Buku itu adalah karya tulis. Yang tertulis akan tetap tertulis sampai kapanpun. Mau di elektronik, mau di tembok, mau di tertulis tetap tertulis, dan itu buku. Nah, oleh karena itu ya sudah, nasibnya sekarang ini kurikulum dan bukan jadikan satu. Sedih. Memang dekat. Buku kurikulum dengan sekolah itu dekat, buku dengan sekolah dekat. Neng organisasinya do, ya buku kan bukan hanya buku pendidikan, buku umum kan bukan di sekolah. Ayo siapa sekarang yang mikir buku umum? Padahal buku umum itu membangun peradaban di woco kabeh. Ya toh? Kalah kan dengan medsos sekarang? Ya memang kalah, sekarang semua kalah dengan medsos. Tapi buku juga enggak kalah canggihnya. Satu buku kemarin apa yang ini 1.160.000 buku Pak, apa itu? Wes apapun buku itu, wes semakin gampang. 60.000 buku sak perpustakaan loh Pak. Meng 1 juta, hanya satu apa kayak laptop kecil, enteng banget. Mahasiswa kita, anak saya sudah baca itu semua. Buat apa buku? Ya itulah buku. Buku elektronik ya. Buku elektronik. Nah oleh karena itu biar saja tapi itu degradasi, mendegradasikan perbukuan itu sendiri. Dulu kan sebelum kurikulum mau dimasukkan dengan badan bahasa, bahasa dekat dengan buku, ya beda, karena sama-sama undangnya. Bahasa punya undang-undang, buku punya undang-undang. Wes bener ini, karena bahasa itu ada di dalam undang-undang dasar kita. Pencerdasan bahasa, mencerdaskan bangsa ada di undang-undang kita. Guru sudah ada undang-undangnya, buku, tapi kurikulum nggak mungkin sampai undang-undang. Nah sekarang didegradasi. Wes serah ke eselon loro, wes rasa dur-dur. Kan ngono cara berpikir negara ini. Dulu Inggris buku itu di bawah raja, bukan di bawah pemerintahan. Raja bertitah. Karena memang betapa pengaruh buku. Nah penting sekali, waktu itu belum ada medsos. Nah sekarang ada medsos. Ya sudah, kita didikte semua oleh medsos. Pikiran kita, tindakan kita, pelakuan kita. Lihat film Social Distancing tadi dengan siapa? Waduh hebat itu. Bagaimana pengaruh medsos itu terhadap
kehidupan sosial. Nah, sebenarnya bagaimana pengaruh buku terhadap kecerdasan, kan udah nyampe enggak kita? Ada undang-undangnya sudah tercermin. Betapa beratnya membangun peradaban Bapak Ibu. Nah, sekarang Bu Indah sudah, Bu dari Makassar tadi, kemasan konten, Bu, kemasan konten kita masih jauh. Jadi kita ada teknologi pembelajaran TP ya. Sampai Ibu harus melihat pameran luar biasa bagus. Kebetulan juga di London. Kebetulan juga di London. Itu BETS, British Education and Technology Show. Aduh, saya ngajak dulu Pak Kabalitbang, Pak Mansur Ramli, kebetulan dari Makassar. Aduh Pak Bambang, sudah jangan dibawa ke sini lagi. Bumi sangat langit Pak. Anak-anak itu sudah belajar semua di teknologi pembelajaran, antara konten yang interaktif, apapun dia produk. Jadi kepala Balitbang yang sudah saya bawa lihat batch ada 2, Pak Dodi Nandika sebelum jadi sekjen, lihat Pak. Terus Pak Mansur Ramli dari Makassar. Tuh Pak, bener kan? Iya. Piye? Ya wes lah. Ya kita masih zaman Dokar, dia sudah memikirkan supersonik kita. Ya itu. Jadi teknologi pembelajaran itu interaktif. Nah kita belum nyampe. Itu yang saya kritik dengan kebijakan kartu prakerja yang lewat Bukalapak, lewat astagfirullah, orang itu nggak ngerti. Saya ketemu Pak Erlangga Hartarto langsung karena saya tim ahli Bappenas. Pak ini salah Pak. Politik Pak Bambang. Oh ya sudah kalau politik. Sebab biar duit itu tersalur. Oh ya sudah Pak. Tapi kalau vokasi diinteraktifkan raiso Pak. Harus praktek. Mbak buat ini ya praktek lah. Itu kalau mau dikurangi dengan teknologi pelajaran yang interaktif sehingga masang mesin bisa dengan interaktif di komputer. Kalau di UK sudah ada. Nyupir pesawat aja sudah ada simulasinya kok, iya toh? Ngelas itu juga ada simulasinya. Nah, kita kan belum teknologinya pembelajaran sampai ke situ. Itu Pak. Jadi Pak Elang, Bu siapa? Please show, lihat British Education and Technology. Diajak juga, ya kasihan ini yang dilihat omong wasri. Lihat itu, betul. Anda pernah lihat belum? British itu bulan Januari. Aduh, luar biasa Pak. Anak SD itu bisa belajar sendiri, berkembang sendiri nalarnya. Ilmunya interaktif, teknologi pembelajaran dengan interaktif itu tinggi sekali. Teknologinya, kontennya tinggi sekali. Bukan hanya animasi, tapi ada psikologi, ada warna. Aduh, oh ya, teknologi itu belum. Makanya kita ada jurusan teknologi pembelajaran kan? Iya. Oke, terakhir atau Pak Gontor tadi sudah saya singgung, Bu Titin, ini pernyataan bukan pertanyaan. Jadi ya ini Bu, baik ini apalagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya begini, Bapak Ibu berkumpul itu sama-sama berjuang di lini yang tidak jelas. Begitu jelas sedikit kayak Pak Bambang Wiro, ganti sopir, ganti Srakaruan. Biar saja memang begitu dunia ini Pak. Lah ya piye nanti sampai dandani sudah Pak Bambang bangun bagus-bagus, bubarke. Ya wes ben wes. Makanya ya ngurus negara itu ora ana rampunge, ora ana benere Pak. Engko nek wis bener dibubarke karo peneruse. Ya toh? Ya Pak Anies waktu saya diminta untuk menjadi staf ahli sebentar, tapi saya terus ditarik ke Bappenas. Pak Bambang dibantu, udahlah Pak, saya udah. Bapak baru 2-3 bulan di sini lah, saya udah 30 tahun di kementerian ini. Yos ngene terus Pak, ora ono benere, ora ono rampunge. Betul loh? Gitu. Bapak Ibu sekalian, membangun peradaban tidak pernah akan berhenti. Tapi salah satu jalur, saya katakan, perjuangan kita ada pada APPT ini. Ini kita ciptakan kita untuk berjuang. Jadi lini Bapak sekarang berjuang pun dari nol. Tapi langkah pertama berjuang kita, tolong. Loh, 55 ini. Termasuk bagaimana visi misi organisasi ini diperkuat, sudah saya tulis semua. Dan ini bagaimana diterjemahkan. Kalau ini hanya sebagai tulisan, setelah itu pulang, ya wes bubarnya. Engkau kumpul karo piknik lagi. Itu peradaban. Jadi ya nggak ringan membangun peradaban semacam ini.
Kita berjuang di lini-lini perguruan tinggi swasta yang masih sarananya minim, anak-anak kita belajarnya minim, dan itu 80% lebih anak-anak kita di tingkat mahasiswa paling-paling hak copy to write, bukan write copyright ya. Jadi bukunya fotokopi, kan kasihan. Ngerti nggak pejabat pendidikan tinggi seperti itu? Dan ini saya sampaikan pada saat Pak Satrio masih jadi dirjen. Pak, mbok mikir buku toh Pak? Orang nyampe juga. Pak Satrio Sumantri diganti Pak Fasi Jalal, enggak jalan juga. Wis ganti dirjen ping piro ya? Mulai dari Pak Bambang Suhendro, sekarang sudah sepuh di sini, ya. Pak Satrio, mana kebijakan dikti yang berbeda? Satu-satunya dikti, karena waktu itu pejabatnya teman saya, ketemu Hapsoro, Profesor Hapsoro dari UGM, sama-sama sekolah di UK sama saya, ayo mbok kowe ndek duit biayai kita berangkat ke, betul, kita bawa buku-buku perguruan tinggi, wis ora ono sing maca ya ora apa-apa, sing penting ono tulisan Indonesia. Pak Zul ini yang bawa, betul Pak Zul, dikasih uang 100 juta berangkat ke Frankfurt pameran, coba kan ngenes toh. Itu sejarah. Tapi kita berjuang terus, dan silahkan untuk dilanjutkan, masih panjang Bapak Ibu sekalian. Itulah cara kita menanam, sepertinya tidak apa-apanya, tapi itulah tahapan-tahapan kita memperjuangkan sebuah peradaban yang memang panjang sekali. Pak Bambang Prawiro, kalau Pak Bambang berjuang di UNS, sekarang UNS ganti, ya seperti itulah. Saya berjuang di tingkat legalitas, ya orang masih mikir, nah, sekarang degradasi jadi apa itu? Jadi eselon loro ini apa gitu loh. Oh, ini peradaban ya diserahkan eselon loro. Kan lo cara berpikirnya nyampe enggak? Itu saya jelaskan. Ya tapi tarik-tarian. Wis jabatan, wis angel nek ngono. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan secara pintas. Perjuangan kita sungguh masih panjang ya. Mudah-mudahan kita berjuang terus di lini yang memang kita yakini bahwa buku untuk pendidikan tinggi, anak-anak kita menantikan apa yang kita lakukan, bukan untuk kita, bukan untuk universitas, tapi untuk anak-anak didik kita yang memang haus dengan pengetahuan. Belajarlah dari India, penduduknya siapa yang pernah saya ajak ke India? Pak Zul, bukan? Siapa ya? Dulu dari Pelimedia ada ya, melihat perbukuan di sana bagaimana. Cina juga luar biasa, buku bahkan gratis semua untuk sekian juta siswa. Ya memang harus begitu, yang terbit di dunia manapun kalau bagus langsung ditransfer, itulah APPTI. Jadi I do hope you have international cooperation, because the world is now become one package, one wrap ya. Untuk ini ada anak-anak muda nanti, itu internasional yang terbit di sana, yang ada di sana langsung dibaca anak-anak kita saat itu juga atau dalam waktu yang pendek, sehingga we are not left behind, kita tidak tertinggal jauh dengan buku. Saya kira itu, belajarlah dari pengalaman negara lain dalam membangun peradaban, jangan merasa pinter, masih jauh banget kita ya, jauh banget untuk membangun peradaban yang kita cita-citakan seperti undang-undang itu, salah satunya berjuang lewat buku. Begitu Pak Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, baik Pak. Jadi maaf tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan juga nih Pak Bambang, Bu Arnida, Bu Titin sama Pak Rozali puas ya dulu ya. Kalau nggak puas nggak apa-apa, kejar aja dia. Baik, jadi nah ini saya coba simpulkan beberapa ya. Yang pertama mungkin penting nih dari diskusi tadi. Yang pertama adalah tolong ya, karena ini Pak, kami ini Pak nggak jelas juga Pak. Maksudnya jadi pejabat juga bukan, ya kan? Karena buku tergantung dari pejabat tadi, rektor sampai pimpinannya lah. Kita ini kan pengelola University Press Pak, penulis juga bukan, ya kan? Nah jadi saya coba dari segmen itu ya. Jadi pertama adalah niatkan ibadah kita. Insya Allah tidak akan kecewa Pak, gitu loh. Jadi ibadah pada Tuhan dan manfaatnya banyak Pak. Saya terus terang, saya juga pengurus IKAPI ya, tapi saya mundur dari IKAPI Pak. Saya milih APTI Pak. Saya di IKAPI kalau rapat Pak, saya dibayar Pak. Saya kalau rapat di IKAPI saya dibayar Pak. Kalau mau kenas dibayar tuh, kemarin dapat berapa ya? 750.000 lah Pak. Sini kalau rapat malah bayar ya? Bayar Pak. Contohnya sekarang Bapak Ibu bayar kan?
Tapi itulah perjuangan. ya perjuangan tadi Pak. Jadi kalau niatnya ibadah, insya Allah kita akan senang Pak. Keluarganya di sini Pak, ya kan? Nah, jadi karena kita di tengah itu, jadi tadi saya lihat ya Pak, kita ini berjuangnya betul-betul ya benar ibadah Pak, berjuang dan ini merubah peradaban Pak. Betul, merubah peradaban. Jadi, nah, jadi APTI ini tugasnya adalah bagaimana membangun University Press Pak. Ya. Membangun APTI ini menjadi media. Nah ini yang maaf Pak ya, saya juga kebetulan pindah-pindah dari perguruan tinggi ya, dari penerbit Pak. Saya di Gramedia itu saya megang 4 penerbit ya. Saya di Gramedia itu penerbit komersial ya. Terus di PBPS terakhir, sekarang di Polimedia kebetulan penerbit juga kan. Nah jadi ya maaf saran dari saya, teman-teman nih Pak, bukan hanya jadi media. Nah jadi media pun kalau saya maaf ya, teman-teman pengelola universitas, ini teman-teman belum jadi media Pak. Masih banyak dosen yang tidak mau terbit di University Press Pak. Karena apa? Teman bekerja belum jadi media. Ya kan? Jadi tugas kita adalah memotivasi para dosen itu. Karena intinya di dosen kan penulisnya kan. Bagaimana menjadi kita sahabat mereka. Gitu loh Pak. Jangan sampai dosen tuh segen datang ke universitas males gitu loh. Karena kita mungkin gak bisa ngobrol. Bahkan maaf ya, gak ngerti buku. Bagaimana kita menjadi konsultan buku. Nah gitu, jadi kita itu, ya saran saya Pak, kita sebagai pengelola ini menjadi media. Menjadi konsultan bagi dosen-dosen itu. Dosen datang, Pak saya punya anggaran sekian, Pak saya gak punya anggaran. Semuanya tampung. Bagaimana supaya buku itu terbit. Dan di University Press, bukan di tempat lain. Gitu loh. Nah ini maaf saran saya itu. Jadi dari diskusi tadi bahwa kita ini bisa nggak menjadi media mereka, ya, menjadi sahabat mereka dan sekaligus menjadi konsultan mereka. Karena banyaknya dosen itu nggak ngerti kok Pak, bagaimana memberikan buku. Karena apa? Nah kita harus tahu kebutuhan dosen itu apa. Kebutuhan penulis ya, penulis di universitas kan dosen ya. Yang pertama adalah perlu poin Pak, poin. Bagaimana sih? Saya pengen karir akademiknya tuh maju. Nah tergantung dari buku yang diterbitkan. Nah dia bingung mau nerbitkan kemana ini. Mau diajak bicara siapa gitu loh. Ya kan? Nah jadi kebutuhan si dosen itu adalah poin. Nah bagaimana kita membuat dosen itu mendapatkan poin untuk hukumnya. Ya kan? Kemarin Pak Rektor IPB waktu itu pengen jadi profesor kurang poinnya. Ayo kita tarik. Saya ambil bukunya, saya perbaiki, saya ubah-ubah, terbit. Senang banget. Poin dulu Pak. Nah setelah poin, dosen nggak mau napi, perlu namanya koin. Nah kita harus pikirkan bagaimana nih. Nah lewat APTI saya coba nih, bagaimana mendapatkan koin itu. Ya kan, makanya dengan IKAPI, kebetulan saya juga lama pengurus IKAPI, bukan bersaing Pak. Kita sebagai pengelola University Press sekarang tuh, kita ajak APTI, kita ajak IKAPI. APTI suruh mikirin bagaimana secara poin dapat. Tapi APTI biar mikirkan, biar secara poinnya dapat gitu. Apa kok kalau IKAPI koinnya. Kita kerjasama, kita gandeng IKAPI, nggak bersaing. Biar dia mikirkan, gitu loh. Biar koinnya kita dapat. Ya, makanya saya ajak dua-duanya dan di APTI kan membolehkan kan, istilahnya kemarin mau kerjasama MOU dengan IKAPI, dengan Bu Ida waktu itu. Pak Bambang juga minta sarannya kan, nggak apa-apa. Jadi kita anggota IKAPI dan anggota APTI. Nah kita sebagai pengelola universitas, kita ajak IKAPI untuk memikirkan bagaimana kita dapat uang. Kita ajak. Nah kita sebagai pengelola, kita daftar tuh semua penulis-penulis ya, judul-judulnya, bukunya. Kita pilihin mana yang emang bisa jadi ilmiah populer, yang bisa terbit bagus gitu loh, ya kan? Yang jualannya bagus. Nah kita pilih juga mana-mana yang bisa seperti itu. Nah gitu. Jadi kembali lagi itu yang perlunya ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan si penulis adalah poin, koin, dan satu lagi tetap populer. Dia senang banget kalau bukunya dijual-jual di Gramedia gitu loh. Sampai foto tuh sama keluarganya, ini loh punya papa, terbit di Gramedia, padahal terbitnya di IPB waktu itu. Ya kan? Saya laku nggak laku urusan belakangan, yang penting tampil dulu kan gitu ya. Saya pamit dulu ya. Iya.
Oke, nah terus jadi itu kesimpulan yang saya bisa inikan, dan terus terang tadi ya berjuang Pak, jadi mohon doanya karena jadi pengurus di IKAP di APTI itu ya tadi Pak, jadi mohon doanya mudah-mudahan bisa sabar gitu kan, dan saya mengharapkan juga teman-teman semuanya pengelola University Press juga untuk bisa tadi ya kita berjuang ya untuk itu. Sekali lagi mungkin kita aplaus kepada Pak Bambang ya. Terima kasih sekali Pak Bambang ya. Ya, mudah-mudahan terlalu sehat Pak. Terlalu semangat. Oke, saya tutup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih Bapak, saya pamit dulu ya. Masih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih Pak Bambang Wasito Adi untuk kehadiran dan pengarahannya. Pak Elang juga berikan aplaus semangat untuk kedua narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini. Matur nuwun Pak Elang. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin menyampaikan informasi terkait dengan gangguan pemadaman listrik pada pukul 10 nanti. Mohon maaf ada ketidaknyamanan, nanti ada perpindahan genset sekitar 2-3 menit pada pukul 10 pagi kurang lebih. Bapak Ibu sambil kita persiapan untuk memasuki sesi seminar dengan Mas Anggun, ada rehat coffee break, monggo silakan sambil dinikmati. Selanjutnya memasuki acara kita seminar kedua dengan topik memperkuat jaringan penerbit berkualitas dan efisien menuju pasar global, akan disampaikan oleh Mas Anggun Gunawan dari Oxford Brookes University dengan moderator Bapak Arwi Bowo dari Universitas Erlangga.